Sini saya Manggar Pacaraka akan menjelaskan bagaimana cara bermain kran. 3W itu bagikan kran yang harus kita buka dan kita tutup. Mana yang harus kita buka, mana yang harus kita tutup. Bayangkan ini adalah tiga aliran, dimana yang di sini itu adalah aliran menuju ke infus, ya infus. Di sini adalah aliran menuju ke manometer, ya. Manometer itu ada selangnya segini. Terus ini adalah ke jantung pasien, ya. Nah, di sini ada tiga pipa, yaitu pipa yang ke arah kanan, yaitu ke infus, pipa ke arah manometer, yaitu ke atas, dan jalur yang ke kiri, yaitu ke jantung. Ketika kita memposisikan keran itu yang bisa kita putar ini seperti ini, artinya kita membuka semua saluran atau semua jalur. Jadi dari infus bisa menuju ke manometer, dari infus bisa menuju ke jantung, dari manometer bisa menuju ke jantung, bahkan dari jantung juga bisa menuju ke yang lainnya, tergantung dari seberapa mana yang paling kuat. Di sini yang paling kuat adalah infus, karena infus letaknya di atas dan juga manometer. Sedangkan jantung letaknya di paling bawah, jadi dia cuma bisa menerima biasanya. Dia nggak bisa mengalirkan darah kita keluar ke atas. Jadi yang bisa mengalirkan itu infus dan manometer menuju ke jantung. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah mencoba apakah infus ini bisa mengalir ke jantung. Jadi arahnya adalah ke sini. Dan kita memblok atau menutup aliran yang ada di manometer. Caranya gimana? Karena ini posisinya adalah seperti ini, membuka semua, dan arah yang ini yang tidak ada garisnya ini menunjukkan kita memblok atau menutup. Jadi tidak ada yang kita tutup karena di sini tidak ada alirannya, tidak ada jalur. Jadi kita tidak menutup apapun. Lalu ketika kita pengen mencoba dari infus ke jantung, berarti kita harus menutup saluran di manometer. Berarti yang tidak ada arahnya ini kita arahkan ke atas seperti ini. Nah, kita menutup aliran atau jalur menuju ke manometer dan kita hanya membuka kedua arah, yaitu infus ke jantung. Lalu pertanyaannya, Pak, yang ini gimana? Mengalir ke bawah? Ya, yang ke bawah ini terbuka tetapi tidak ada jalurnya. Jadi cuma ada dua jalur yang akan terbuka. Jadi yang terbuka itu hanya kedua jalur dari infus ke jantung. Lalu ke bawahnya gimana, Pak? Nggak ada jalurnya loh. Tutup loh. Ini loh, tutup. Dia ada bukaannya, tapi nggak ada pipanya, selangnya. Jadi kita cuma membuka dua arah aja. Setelah kita mengecek bahwa infus bisa masuk ke jantung, kita alirkan dari infus menuju ke manometer setinggi 25 sampai 30 cm, 25 sampai 30 ya. Dengan cara apa? Nah, karena kita ingin menyalurkan dari infus ke jantung ke manometer sehingga kita menutup ke jantung. Nah, berarti yang menutup ini diarahkan ke jantung. Nah, seperti ini. Nah, dia dari infus menuju ke jantung. Lalu kita menutup yang ke dari infus ke manometer kita menutup ke jantung. Pak, ada yang ke bawah lagi. Enggak apa-apa, ini enggak ada alirannya, enggak ada pipanya, jadi cuma membuka dari sini ke sini aja. Terus setelah itu infus kita buka, manometer akan terisi air setinggi infusnya. Setelah terbuka, kita cek aliran dari manometer ke jantung. Turunnya sampai berapa? Entah. Ya. Jadi kita tutup yang dari ke infus. Jadi yang ini yang tidak ada arahnya ini kita putar ke arah infus seperti ini. Guys. Nah, dengan demikian yang dari infus ini tidak akan bisa masuk karena ini lubangnya nggak ada ya. Kalau gini kan lubangnya terbuka toh. Nah, ini lubangnya terbuka. Tapi kalau kita putar gini lubangnya tertutup. Nah, jadi kita mengalirkan dari manometer yang tadi sudah terisi menuju ke jantung.
Ini nanti alirannya akan turun seret hingga kalau ini pasien beneran hingga berhenti sendiri sesuai dengan tekanan yang ada di jantung. Semakin tinggi tekanan jantung akan semakin tinggi hasilnya. Seumpama di sini munculnya adalah plus. Jadi di manometer itu ada dua ukuran ya. Di manometer itu ada dua ukuran. Seumpama gini, terus ini angka 0, ini 0, terus gini. Yang di atas ini adalah angka plus, yang di bawah ini adalah angka minus. Seumpama muncul angka plus, ini kan angka 1, 2, 3, nah, ini min 1, min 2, min 3. Seumpama dia di angka 6, plus 6. Ini di angka plus 6. Kita dapatnya nilai manometer plus 6, 0 min 3. Jadi di manometer dikurangi 0 poin. Di manometer kan plus 6. Dikurangi kan plus 6. Dikurangi min 3 sama dengan plus 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kan min kali min plus. Nah, 9 ini nilai normal apa enggak? Normal. Karena normalnya di bawah 12. Jadi di manometer ini dia turun sampai angka berapa? Ditulis di sini. Di 0 poinnya berapa? Terus di sini. Jadi hasilnya adalah manometer dikurangi 0 poin. Pak, kalau 0 poinnya plus 3 gimana? Ya wes, yang di sini plus 3. Plus 6 dikurangi plus 3. Plus kali plus kali min ya 6 kali dikurangi 3 sama dengan hasilnya 3. Gimana, Mas? Dah.